kan kita dalam posisi pandemi itu ternyata memicu penularan. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sugeng Dalu, Sugeng Ralu di Sekretariat KKJST dan Pemuja. Malam hari ini kembali lagi di podcast Iki Pemuja dalam program Ngopi Ngolah Pikiran Hati bersama salah satu narasumber dari Jakarta, yakni Pak Haji Hendro Suratman, ATD MSI. Sebenarnya Pak, Pak Hendro ini adalah Direktur SPTD. Namun kita lebih kenalnya di organisasi kemasyarakatan, yakni organisasi KKJST Provinsi. Nah, untuk lebih tahu lagi untuk bagaimana sepak terjangnya dan biografi Pak Hendro, mungkin kita langsung tanyakan langsung kepada Pak Hendro. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Hendro Suratman, Ketua Umum KKJST Provinsi Sulawesi Tengah, Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah. Saya menjabat Ketua Umum sejak tahun 2013 dan itu untuk periode pertama sampai 2018. Namun karena waktu itu Palu terjadi gempa, kita mau memilih pengurus yang baru atau ketua umum yang baru nggak bisa karena di waktu bersamaan pas mau pelaksanaan terjadi gempa, sehingga kita undur menjadi 2019. Kita melakukan pemilihan dan ternyata 2019 saya dipilih kembali untuk sampai tahun 2024. Ini amanah untuk saya dari teman-teman warga Jawa yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, berkarirnya secara organisasi ini saya sebenarnya sejak tahun 2009. Pada saat itu saya Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, aktif di organisasi bersama teman-teman Permuja juga saat itu, terus masuk di organisasi Setiabudi, masuk di organisasi Komando dan sebagainya, dan akhirnya tahun 2013 dipilih menjadi Ketua Umum KKJST. Asalnya Bapak dari Jawa atau Jawa? Dari Jawa ini asalnya dari Madiun. Madiun. Ya. Dari Madiun, jadi hidupnya memang dari kecil di Madiun gitu kan. Terus karena tugas, setelah pendidikan saya tugas ke Manado, 1 tahun di Manado tahun 2007 sampai 2008 pindah ke Palu. Memang berkarir dari bawah gitu ya sampai ke menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu 2008 sampai 2013 sampai 2016 menjadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, berkarirnya di Pemda ya. Setelah itu ya saya berkarir sampai di pusat menjadi Direktur Keselamatan Transportasi Darat, terus hanya sebentar setelah itu menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan saya pernah dalam perjalanannya menjadi Dirjen ya, PLT Dirjen Perhubungan Darat selama 3 bulan. Setelah itu menjadi Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tahun 2018 akhir atau 2019 Januari, akhirnya aktifnya sampai 2020 saya berpindah ke Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia SPTD. Ini cukup panjang ya, ceritanya perjalanan cukup panjang. Itulah cerita karir saya, dan sekarang memimpin di organisasi di KKJST ini juga tugas berat dan amanah, dan saya harap nanti bisa menghasilkan karya ya, walaupun kita sudah karyanya cukup banyak sebenarnya, tapi kita perlu banyak lagi gitu. Kita punya hal yang fenomenal, mungkin orang tidak punya gitu ya, organisasi lain tidak punya. Pemakaman umum gratis. Iya. Pemakaman ini Taman Pesantren Girisebo ini kan silahkan digunakan untuk orang yang terlukaan tanpa dipungut biaya, dan itu hasil karya masyarakat Palu dan Jawa ya, Palu dan Sulawesi Tengah, ini luar biasa. Dan juga yang karya-karya lain cukup banyak. Dan juga di organisasi yang lain saya juga aktif, sekarang Ketua Umum Persatuan Bola Voli Sulawesi Tengah. Jadi seneng-seneng juga di organisasi, karena ini bagi saya organisasi itu ajang untuk bisa berbakti kepada masyarakat, masyarakat Jawa saja, tetapi Sulawesi Tengah contohnya ya, kita bisa mempunyai mengirim tim
PON saat itu Poli ke Bandung. Itu pertama kali kita bisa mengirim tim Poli indoor ke Bandung untuk mengikuti PON. Biasanya gagal di prapon. Nah, ini sukses sampai ke PON. Ya Pak, kita kembali ke KKJST Pak, Pakai Jawa. Bapak sebagai ketua umum, apa sih Pak visi misi KKJST dan mungkin harapan? KKJST ini organisasi yang luar biasa menurut saya. Masyarakatnya sudah membuktikan gitu ya di berbagai kejadian atau event yang baik kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Harapan saya ke depan KKJST itu berkembang menjadi besar, menjadi organisasi sosial yang lebih bermanfaat. Ya. Kalau kemarin pada saat gempa apalagi di Kota Palu ya, itu kita mempunyai peran yang luar biasa. Dan kita juga punya peran pada saat kejadian gempa di Mamuju ya kemarin. Tambahan yang luar biasa, kita 3 kali ke Mamuju dengan rombongan dan tim yang membawa logistik yang luar biasa banyak. Itu juga di Palu kita juga membantu saat itu luar biasa. Saya ke depan itu kita lebih solid gitu, lebih bermanfaat dengan cara bagaimana? Dengan cara kehidupan kita yang saat ini itu berbasis teknologi informasi, itu juga anak-anak muda didorong untuk khususnya yang milenial ini Pak, berkarya dengan berbasis IT. Ini luar biasa. Baik ekonomi terutama koperasi misalnya ekonomi yang lain kita bisa dorong luar biasa. Karena ini anak-anak muda kita terutama Permuja ini ya. Permuja ini punya potensi yang luar biasa dan saya akan dorong terus untuk bisa berkarya untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Ada tagline-nya di KKJST itu apa namanya, mitra Sri Budaya gitu Pak ya. Itu mungkin Bapak bisa jabarkan sih apa itu mitra Sri Budaya gitu. Ya, mitra Sri Budaya artinya makin banyak kita bermitra, berteman, jadi bukan hanya membuat sekal untuk orang Jawa saja, bukan orang Jawa saja. Kita bisa akan mempunyai kekuatan. Kekuatan itu kekuatan positif yang kita gunakan untuk membangun daerah dan bangsa ini. Jadi berpikirnya KKJST bukan berpikir primordial, tetapi berpikir sangat terbuka untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat Jawa saja, tetapi seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan masyarakat Indonesia. Dan kita harapkan kita mempunyai karya yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat gitu, kira-kira seperti itu. Baik itu di seni, baik itu di ekonomi, itu penting. Dan mitra Sri Budaya itu makin banyak kita berteman, berkarya, bisa makin banyak berkarya ya. Kekuatan kita lebih besar. Dan kemarin kita mempunyai MOU cukup banyak ya dengan Pegadaian. Kemarin pada saat pelantikan pengurus KKJST Kota Palu itu kerjasama dengan Pegadaian, kerjasama dengan BRI, kerjasama dengan Suzuki Patrako, kerjasama dengan perusahaan misalnya fotokopi kemana ya, fotokopi macam-macam, bahkan ada rumah makan, kalau beli makan di situ gratis ya, diskon sorry. Membuat bisa mengenalkan orang-orang Jawa Pak, karena kemarin saya lihat ada program 1 KTK Pak ya. Iya. Dan yang menarik dalam KTK itu Pak ada diskon khusus gitu. Itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Jadi untuk membuat KTA. Nah, KTA itu bisa bermanfaat secara ekonomi juga. Nanti kalau kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan ini sudah berjalan, tentu ada CSR yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, sekarang misalkan ada rumah makan yang kalau yang membawa KTA diberikan diskon 10%, gitu. Jadi ada yang 20%, ada 15%, itu kan ya membantu teman-teman sekalian gitu. Ya. Kembali STTD Pak, Sekolah Tinggi Tata Darat Indonesia gitu Pak. Untuk ini sekolah yang maksudnya untuk bagaimana teman-teman mungkin kemarin kan ada disosialisasikan Bapak juga selaku direktur mensosialisasikan Pak gitu. Saya kebetulan di pemerintahan saya menduduki jabatan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia STTD, di mana sekolah itu adalah sekolah kedinasan yang saat ini sedang membuka pendaftaran ya, calon taruna di Sekolah Tinggi Kedinasan STTD. Saya harus informasikan dulu, bukan hanya STTD saja. Sekolah kedinasan di perhubungan itu cukup banyak, darat, laut, udara. Tetapi yang sayanya memimpin di darat di STTD-nya. Nah,
yang diterima ini peluang besar, karena yang diterima itu tahun ini, tahun 2021 ini 3.210, naik 534 kalau nggak salah. Saya seperti itu. Mungkin closing statement Pak untuk harapan Bapak untuk KKCST, untuk pemuda yang khususnya permuja ataupun pemuda yang ada di Kota Palu ataupun di Indonesia. Saya kira saya selaku Ketua Umum KKCST, saya akan berusaha mendorong organisasi ini bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, dan saya percaya ini bisa lebih cepat terwujud kalau didorong anak-anak muda. Anak-anak muda harus bergerak cepat, adaptif dengan perkembangan, ikuti perkembangan, bergerak maju dengan teknologi yang ada. Itu kita manfaatkan, kita harapkan permuja atau pemuda-pemuda ini bisa menjadi tulang punggung kita, jadi menjadi motor kita gitu. Itu yang kita harapkan. Saya ingin membawa KKCST menjadi organisasi yang maju, profesional, bermanfaat, organisasi sosial yang bermanfaat untuk masyarakat banyak, baik itu di bidang sosial, kemasyarakatan, ekonomi, olahraga, seni budaya. Seni budaya kita udah cukup luar biasa. Kita punya gamelan, punya wayang kulit, bantuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono langsung kepada KKCST saat itu luar biasa. Itu kita manfaatkan, kita dorong menjadi organisasi yang bermanfaat untuk masyarakat, baik di sosial, ekonomi, masyarakat, dan olahraga. Terima kasih Pak sudah datang di sini Permuja Pak. Jadi untuk teman-teman, kita bisa kembali lagi di podcast ini Permuja di lain kesempatan dengan narasumber yang lebih menarik. Jadi saya selaku host Sofyan Bucoro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.